Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Iriani Rosa Mariana Mikiu dengan NIM akhir 53 selaku moderator kelompok 5 pada presentasi kali ini. Halo, perkenalkan saya Elza Putri Nur Afriani dengan NIM akhir 03 sebagai pemateri. Saya Alia Hatibi dengan NIM akhir 10 sebagai pemateri. Saya Aiska Rusnela Hermawan dengan NIM akhir 22 sebagai pemateri. Saya Antoni Estefania Kunip dengan NIM akhir 51 sebagai pemateri. Saya Muhammad Syakimi NIM akhir 60 sebagai pemateri. Akan kita bahas adalah peningkatan tekanan airway atau tekanan jalan napas dapat disebabkan oleh sumbatan, penurunan kepatuhan paru atau peningkatan resistensi jalan nafas seperti kasus edema paru, pneumonia toraks atau bronkospasme. Merupakan efek dari terapi seperti CAPAP atau BIPA yang bertujuan membuka jalan nafas. Baik, presentasi kali ini disampaikan oleh rekan-rekan saya dalam beberapa bagian, diantaranya yang pertama definisi, yang kedua klasifikasi, yang ketiga patofisiologi, yang keempat etiologi, yang kelima epidemiologi, yang ketujuh pemeriksaan penunjang, yang kedelapan dampak peningkatan tekanan airway, kemudian yang kedelapan dampak peningkatan tekanan airway, yang ke-9 kolaborasi terapi medis, yang ke-10 pencegahan, 11 manifestasi klinis, 12 pengkajian, yang ke-13 MK, yang ke-14 intervensi, dan yang ke-15 kesimpulan. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai ke pemateri yang pertama. Baik, langsung saja kita masuk ke definisi. Jadi, peningkatan tekanan airway adalah kondisi di mana tekanan udara di dalam saluran nafas menjadi lebih tinggi dari normal, baik pada pernafasan spontan maupun selama penggunaan ventilator mekanik. Tekanan ini menggambarkan seberapa besar tekanan yang diperlukan untuk memasukkan udara ke dalam paru-paru dan dapat meningkat karena beberapa faktor seperti peningkatan resistensi jalan nafas atau penurunan kepatuhan paru-paru dan dinding dada. Baik, di sini kita masuk pada klasifikasi peningkatan airway. Nah, yang pertama di sini ada upper airway obstruction, yaitu sumbatan pada jalan napas bagian atas. Contohnya ada edema laring, adanya benda asing atau spasme laring. Nah, yang kedua di sini ada lower airway obstruction, yaitu sumbatan pada jalan napas bawah seperti bronkus. Contohnya bronkospasme sekret kental atau aspirasi. Nah, yang ketiga adalah ekstrinsik atau dari luar. Misalnya adanya hematoma di leher, tumor atau massa, atau posisi endotracheal tube yang selalu sehingga menekan jalan napas. Dan yang terakhir ada intrinsik, yaitu bagian dalam. Nah, ini sumbatan dari dalam lumen jalan napas sendiri, misalnya akibat edema mukosa, inflamasi atau obstruksi mukosa. Berikutnya ada patofisiologi airway, yaitu yang pertama inflamasi saluran napas. Terjadi peradangan pada saluran napas yang melibatkan berbagai sel dan mediator inflamasi, menyebabkan dinding saluran nafas membengkak dan menempal. Yang kedua, hiperesponsivitas bronkial. Saluran napas menjadi sangat sensitif terhadap rangsangan tertentu seperti alergen atau blotuan yang memicu penyempitan saluran napas secara berulang. Yang ketiga, produksi mukus berlebihan. Peningkatan produksi lendir di dalam saluran napas dapat menyumpat lumen dan menghalang aliran udara. Yang keempat, bronkospasme. Otot-otot polos yang melapisi saluran napas berkontraksi secara abdominal menyebabkan penyempitan saluran napas. Yang kelima, rumedelik saluran napas. Peradangan kronis dapat menyebabkan perubahan
struktural pada dinding saluran napas, seperti fibrosis, penebalan jaringan, dan peningkatan massa otot polos yang bersifat permanen dan mengurangi elastisitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan epidemiologi peningkatan tekanan airway. Secara epidemiologi, peningkatan jalan nafas dilaporkan terjadi pada saat sekitar 15-30% pasien yang dirawat di unit perawatan intensif atau ICU dengan penggunaan ventilator. Pasien dengan penyakit paru obstruktif atau kronis atau PPOK, asma, acute respiratory distress syndrome atau ARDS, maupun pneumonia memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi ini. Studi multisenter menunjukkan bahwa pasien ARDS memiliki tekanan plateau lebih dari 30 cm H2O, mengalami peningkatan mortalitas dibandingkan pasien dengan tekanan normal. Peningkatan tekanan airway dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu yang pertama, adanya peningkatan resistensi jalan nafas. Misalnya akibat bronkospasme, sekret yang berlebihan, obstruksi, atau pipa endotrakeal yang tertekuk. Yang kedua yaitu penurunan komplians paru maupun dinding dada, seperti pada kasus edema paru atau fibrosis paru yang membuat paru lebih kaku sehingga membutuhkan tekanan inspirasi yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu penurunan ventilator yang kurang tepat, misalnya penggunaan volume tidal yang terlalu besar atau laju inspirasi yang terlalu cepat. Selain itu, kolaps alveoli atau derekrutmen alveoli juga dapat menyebabkan peningkatan tekanan, karena alveoli yang kolaps memerlukan tekanan lebih besar untuk kembali terbuka. Terakhir yaitu kondisi tekanan negatif ekstrim. Misalnya ketika pasien bernapas kuat melawan obstruksi jalan napas dapat menimbulkan komplikasi berupa negative pressure pulmonary edema. Faktor risiko yang dapat meningkatkan kejadian peningkatan tekanan airway diantaranya yaitu seperti pada pasien dengan penyakit paru obstruksi kronik seperti PPOK dan asma karena resistensi jalan napasnya memang tinggi. Yang kedua yaitu pasien dengan sekret berlebih yang dapat menyumbat jalan napas. Lalu ada pasien dengan gangguan komplians paru misalnya fibrosis, edema paru, atau ARDS. Lalu ada pengaturan ventilator yang terlalu agresif seperti penggunaan volume tidal yang besar atau PEEP yang berlebihan. Selain itu, usia lanjut juga menjadi faktor resiko karena elastisitas paru maupun dinding dada sudah menurun. Dan yang terakhir yaitu kondisi pasca anestesi atau intubasi yang berpotensi menimbulkan obstruksi maupun pengaturan ventilasi yang tidak sesuai. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan penunjang untuk peningkatan tekanan airway. Untuk gangguan pada saluran nafas, fokus pada pemeriksaan adalah kondisi paru-paru dan pernafasan. Jadi yang pertama itu ada pemeriksaan fisik seperti auskultasi, dada, seperti mendengarkan suara nafas, bunyi tambahan atau wheezing untuk menilai kondisi paru-paru. Lalu ada penilaian tanda vital seperti memantau frekuensi nafas, kerja nafas, dan kebutuhan oksigen. Lalu ada pemeriksaan kulit untuk mengevaluasi adanya keringat berlebih atau diaphoresis atau perubahan warna kulit akibat kekurangan oksigen atau cyanosis. Lalu yang kedua itu ada pemeriksaan pencitraan seperti ronsen toraks, menunjukkan adanya abnormalitas vaskular, efusi pleura atau infiltrat pada paru yang dapat menyebabkan gagal nafas. Lalu yang ketiga ada tes fungsi paru seperti analisis gas darah arterial, mengukur kadar oksigen dan karbon dioksida dalam darah untuk menilai efektivitas pertukaran gas di paru-paru. Yang keempat, pemantauan tanda dan gejala gagal nafas. Dokter akan mencari gejala seperti kesulitan berbicara, penggunaan otot bantu,
otot bantu nafas, takipnea atau nafas cepat, penurunan status mental, dan cyanosis. Selanjutnya ada peningkatan tekanan airway yang dapat secara langsung mempengaruhi paru-paru dan saluran pernapasan. Yang pertama ada pneumotoraks dan pneumonial strium. Ini adalah dampak jangka panjang serius dari barotrauma, di mana tekanan udara yang tinggi dapat menyebabkan pecahnya kantung udara alveoli di paru-paru, mengakibatkan udara bocor ke rongga pleura, pneumotoraks atau mediastinum, pneumodistium. 2. Cedera alveoli. Pada pasien yang menggunakan ventilasi mekanis, tekanan udara yang tinggi di dalam paru-paru dapat menyebabkan alveoli pecah atau terluka yang merupakan masalah medis. Yang ketiga, penurunan aliran darah bronkial. Bronkovaskul. Peningkatan tekanan jalan napas dapat mempengaruhi aliran darah ke bronkus. Sebuah studi menunjukkan bahwa peningkatan tekanan jalan napas rata-rata sebesar 8 mmHg dapat menyebabkan penurunan aliran darah bronkial sebesar 40%. Hal ini terutama disebabkan oleh perubahan resistensi bronkovaskular. Kita masuk pada kolaborasi terapi medis. Nah, di sini ada yang pertama yaitu farmakologis. Farmakologis itu terdiri dari bronkodilator yaitu salbutamol atau bronkospasme. Yang kedua ada kortikosteroid yaitu mengurangi edema jalan napas. Ada mukolitik atau nebulisasi yaitu membantu pengenceran sekret. Ada juga sedasi atau relaksan otot yaitu kolaborasi dengan dokter anestesi itu sendiri yang berfungsi untuk memfasilitasi ventilasi. Nah, ada yang kedua yaitu suction jalan napas atau yaitu membersihkan sekret. Ada pemasangan alat jalan napas seperti menggunakan OPA, NPA atau ETT atau juga LMA sesuai indikasi yang diberikan. Nah, terus juga ada tracheostomi yaitu bila obstruksi berat atau gagal intubasi. Nah, kita masuk pada yang ketiga yaitu oksigenasi dan ventilasi. Di sini oksigen suplementasi seperti masker, nasal kanul atau non-rebreathing mask. Nah, di sini juga ada ventilasi mekanik yaitu pada pasien dengan airway obstruksi berat atau tidak bisa mempertahankan napas spontan. Nah, di sini ada juga monitoring ventilator atau PIP, peto pressure, SpO2, EtCO2. Di sini ada yang keempat yaitu penunjang, yaitu pemeriksaan AGD untuk menilai oksigenasi dan ventilasi, dan juga fototoraks bila ada kecurigaan obstruksi intratoraks atau atelektasis. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan beberapa strategi, yaitu yang pertama menerapkan ventilasi protektif paru, yaitu menggunakan volume tidal rendah sekitar 6 ml per kilogram berat badan ideal, menjaga platelet pressure di bawah 30 cmH2O, serta memberikan PEEP yang sesuai untuk mencegah kolaps alveoli. Yang kedua, mengoptimalkan jalan napas, misalnya dengan melakukan penghisapan sekret, memastikan pipa endotrakeal tidak terlipat atau tersumbat, serta memberikan bronkodilator bila terjadi bronkospasme. Yang ketiga, yaitu melakukan rekrutmen alveoli secara hati-hati bila diperlukan, agar alveoli tetap terbuka tanpa menimbulkan overdistensi. Yang keempat, melakukan monitoring secara ketat, baik tekanan inspirasi puncak, platelet pressure maupun saturasi oksigen, sehingga dapat menyesuaikan pengaturan ventilator apabila terjadi peningkatan tekanan. Dan yang terakhir yaitu memastikan jalan napas bebas dari obstruksi, baik karena benda asing maupun spasme laring. Baik, di sini ada pengkajian dalam peningkatan tekanan airway. Di sini yang pertama ada pemeriksaan keadaan umum, di mana tingkat kesadaran yaitu kompos mentis, gelisa atau penurunan GCS. Untuk tanda vital itu ada frekuensi napas atau takipnea, ada saturasi oksigen, ada nadi, takikardi, bisa bradikardi pada hipoksia berat, ada tekanan darah atau respons stres atau komplikasi, ada suhu tubuh untuk menyingkirkan infeksi, dan juga tanda-tanda itu ada hipoksia, pucat, cyanosis, dan gelisa. Di sini ada pemeriksaan atau yang dikenal dengan pemeriksaan ABCDE. Nah, yang pertama ada A, airway. Adakah obstruksi jalan napas atau edema laring, sekret atau benda asing, melampati skor, deformitas wajah atau leher, suara napas tambahan yaitu snoring, gargling atau stridor. Terus untuk posisi dan fiksasi ETT, tekanan cough. Nah, di sini ada B, breathing.
pola napas cepat, dangkal, retraksi otot bantu, ekspansi dada simetris atau tidak, auskultasi wheezing rhonchis stridor, SpO2 dan pola kapnografi atau ETCO2, tekanan jalan napas di ventilator, back inspiratory pressure atau PIP, terus plateau pressure. Untuk C ada circulation, tekanan darah nadi, perfusi perifer atau CRT, ada perubahan hemodinamik akibat hipoksia, takikardi hingga bradikardi. Di sini ada D, disability, yaitu tingkat kesadaran GCS, gelisah, bingung, agitasi akibat hipoksia atau hiperkapnia. Yang terakhir ada E, yaitu exposure, yaitu faktor luar yang memengaruhi jalan napas, yaitu trauma wajah atau leher, edema jaringan atau posisi pasien. Selanjutnya di sini terdapat data fokus anestesi dan data penunjang diagnostik. Untuk data fokus anestesi sendiri itu yang pertama ada alergis, yaitu obat anestesi, antibiotik atau obat inhalasi, ada medication yaitu penggunaan bronchodilator, sedasi dan relaksan otot, ada past illness yaitu riwayat asma, ada sleep apnea, intubasi sulit. Untuk last meal itu ada waktu makan terakhir yaitu risiko aspirasi, ada environment yaitu paparan asap rokok, zat iritan dan penggunaan ventilator. Nah, selanjutnya ada data penunjang diagnostik. Untuk laboratorium itu ada analisa gas darah atau yang disebut dengan AGD, ada PaO2, ada PaCO2. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan radiologi ada fototoraks, obstruksi telaktasis dan edema paru, ada kapnografi TCO2 yaitu memantau ventilasi dan deteksi obstruksi. Untuk monitor ventilator ada tekanan jalan napas atau PIP, plateau pressure, volume tidal. Terus bronkoskopi yaitu bila diperlukan untuk evaluasi obstruksi intraluminal. Baik, sekarang kita langsung saja masuk ke MKA atau masalah kesehatan anestesi. Jadi, di pra-anestesi yang pertama itu ada risiko gangguan jalan nafas, yang kedua ada risiko aspirasi, dan yang ketiga ada risiko gangguan pertukaran gas. Lalu di intra-anestesi yang pertama ada risiko ventilasi tidak efektif, yang kedua ada risiko perfusi jaringan tidak efektif, dan yang ketiga ada risiko cedera. Lalu di pasca anestesi yang pertama ada resiko nyeri akut, lalu ada resiko mual muntah pasca anestesi. Nah, selanjutnya ada intervensi general airway. Adalah tindakan dasar yang dilakukan untuk mempertahankan potensi jalan nafas. Sebelum masuk ke intervensi selanjutnya seperti intubasi atau tracheostomi. Intervensi general airway yang pertama yaitu 1. Posisi kepala atlet chin lift pada pasien tanpa trauma. Cervical jaw thrust manuver pada pasien dengan kecurigaan cedera cervical. Yang kedua, pembersihan jalan nafas. Suction secret, muntahan atau benda asing dengan kateter atau suction manual. Yang ketiga, pemberian oksigen, nasal kanun, simple mask, non-repeating mask sesuai kebutuhan oksinasi. Yang keempat, penggunaan alat bantu jalan nafas non-invasive, oropharyngeal airway atau OPA, yang mencegah lidah menutup jalan nafas, nasopharynx airway NPA, alternatif jika pasien sadar atau ada risiko trauma mulut. Yang kelima, dengan back valve BVM bila pasien tidak bernapas spontan atau ventilasi tidak adekuat. Baik, saya akan menjelaskan manifestasi klinis dari peningkatan tekanan airway. Yang pertama ada gejala respirasi. Yang pertama itu ada dyspnea atau sesak napas. Yang kedua ada pernafasan cepat atau tachypnea. Yang ketiga penggunaan otot bantu nafas. Yang keempat bunyi nafas tambahan seperti wheezing, stridor, dan rhonchi. Yang kelima ada suara nafas menurun pada auskultasi bila terdapat obstruksi berat. Yang kedua ada tanda hemodinamik yang meliputi takikardi sebagai respon hipoksia, peningkatan tekanan darah. Yang kedua, yang ketiga hipotensi pada fase lanjut akibat peningkatan
ultrastrokal yang menurunkan venous return. Baik, yang selanjutnya masih di manifestasi klinik pada peningkatan tekanan airway, yaitu ada yang ketiga, ada tanda hipoksia atau hiperkapnia. Yang pertama meliputi cyanosis. Yang kedua meliputi gelisah, agitasi, atau penurunan kesadaran akibat hipoksia. Yang ketiga, sakit kepala, kantuk, hingga koma pada hiperkapnia berat. Yang selanjutnya ada manifestasi terkait ventilator bila pasien menggunakan ventilator mekanik. Yang pertama adalah alarm tekanan tinggi berbunyi. Yang kedua, kurva ventilator menunjukkan peningkatan peak inspiratory pressure atau PIP. Yang ketiga, penurunan kidal volume bila terjadi obstruksi jalan nafas parsial. Ini saya akan memecahkan kesimpulan dari peningkatan tekanan airway, yaitu peningkatan jalan nafas atau airway pressure merupakan salah satu masalah yang sering ditemui di praktik anestesi dan praktik perawatan intensif. Kondisi ini mencerminkan adanya hambatan aliran udara atau perubahan mekanika paru yang dapat mengganggu pertukaran gas. Penyebabnya dapat bersifat mekanis seperti obstruksi jalan nafas oleh sekret, posisi ETT atau endotracheal tube yang tidak tepat, atau adanya benda asing. Selain itu, faktor patofisiologis ada seperti bronkospasma, edema paru, penurunan compliance paru akibat penyakit akut atau kronis, serta peningkatan resistensi saluran nafas juga berperan penting. Sekian pemaparan materi mengenai peningkatan tekanan airway dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tindakan yang tidak mengena di hati. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.